kalian membuat hati mereka hancur berkeping-keping, menghasilkan kejutan yang meluap di setiap serat tubuh mereka. Ini bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah desain ilahi yang seringkali kita salah artikan sebagai tragedi atau kesialan. Pernahkah kalian merasa begitu hancur, sampai rasanya tidak ada lagi yang tersisa, seolah-olah seluruh dunia runtuh di atas pundak kalian, dan kalian sendirian di tengah reruntuhan itu? Ini adalah momen yang sangat familiar bagi banyak orang. Momen di mana kita bertanya, mengapa aku? Mengapa ini harus terjadi? Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa momen kehancuran itu sebenarnya adalah awal dari sebuah kelahiran kembali? Bayangkan sebuah vas yang indah. Vas itu telah melayani tujuannya, menampung bunga, menghiasi ruangan. Tapi seiring waktu, ia menjadi usang, retak, dan tidak lagi bisa menampung air. Untuk menjadi sesuatu yang baru dan lebih indah, vas itu harus dipecahkan. Pecahannya kemudian dikumpulkan, disusun kembali dengan seni kintsugi, di mana retakannya diisi dengan emas cair. Hasilnya, sebuah karya seni baru yang jauh lebih berharga, lebih kuat, dan lebih indah dari sebelumnya, dengan sejarah yang terpancar dari setiap garis emasnya. Itulah yang terjadi pada kita. Tuhan, semesta, atau apapun yang kalian sebut sebagai kekuatan yang lebih tinggi, terkadang harus memecahkan kita, memecahkan ego kita, memecahkan ekspektasi kita, memecahkan zona nyaman kita. Proses ini menyakitkan, tentu saja. Rasanya seperti setiap bagian dari diri kita ditarik dan direnggut. Hati yang hancur itu nyata. Rasa sakitnya menusuk hingga ke tulang. Tapi di dalam kehancuran itulah terletak Bandabani, transformasi. Ketika kita berada di titik terendah, tidak ada jalan lain selain ke atas. Kita dipaksa untuk melihat ke dalam, untuk memeriksa setiap pecahan diri kita. Siapa kita tanpa pekerjaan itu? Siapa kita tanpa hubungan itu? Siapa kita tanpa status sosial itu? Pertanyaan-pertanyaan ini menakutkan, tetapi juga membebaskan. Kita mulai menyadari bahwa identitas kita tidak terikat pada hal-hal eksternal yang fana. Identitas sejati kita jauh lebih dalam dari itu. Spiritualitas seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang selalu damai dan tenang. Padahal, seringkali jalan spiritual yang paling mendalam justru dimulai dari kekacauan. Badai kehidupan datang untuk membersihkan jalan, menumbangkan pohon-pohon tua yang rapuh, agar tunis-tunas baru bisa mendapatkan sinar matahari. Kehancuran hati adalah badai personal kita. Ia menyapu bersih semua ilusi yang kita pegang erat-erat. Ilusi bahwa kita bisa mengontrol segalanya. Ilusi bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi. Ilusi bahwa kita terpisah dari sumber ilahi. Ketika semua ilusi itu hancur, yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang. Dan dalam kebenaran itulah kita menemukan kekuatan sejati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kehancuran. Justru di saat itulah Dia paling dekat. Seperti seorang seniman yang dengan sabar memunguti setiap pecahan kita. Dia melihat potensi di dalam setiap kepingan yang rusak. Dia tahu persis bagaimana menyatukannya kembali menjadi sebuah mahakarya. Kepercayaan atau iman adalah lem emasnya. Dengan iman, kita membiarkan proses itu terjadi. Kita percaya bahwa meskipun saat ini menyakitkan, ada sebuah tujuan yang lebih besar. Kita percaya bahwa kita sedang dibentuk ulang menjadi versi diri kita yang lebih otentik, lebih kuat, dan lebih penuh kasih. Lihatlah kembali masa-masa sulit dalam hidup kalian. Momen-momen di mana kalian merasa paling hancur. Apakah kalian masih orang yang sama seperti sebelum peristiwa itu terjadi? Kemungkinan besar tidak. Kalian menjadi lebih bijaksana. Kalian menjadi lebih berempati. Kalian menjadi lebih tangguh. Luka-luka itu menjadi medali kehormatan. Bukti bahwa kalian telah melalui pertempuran dan keluar sebagai pemenang. Setiap retakan yang telah disembuhkan menambah kedalaman karakter kita. Itu membuat kita lebih manusiawi, lebih mampu terhubung dengan penderitaan orang lain, karena kita pernah merasakannya sendiri. Jadi,
Ketika kalian merasa hati kalian hancur, janganlah putus asa. Jangan melihatnya sebagai akhir. Lihatlah itu sebagai sebuah undangan. Undangan untuk melepaskan yang lama dan menyambut yang baru. Undangan untuk disembuhkan dan dilahirkan kembali. Ini adalah proses suci, sebuah alkimia spiritual, di mana timah penderitaan diubah menjadi emas kesadaran. Kalian tidak sedang dihancurkan. Kalian sedang dibangun kembali. Setiap air mata yang jatuh adalah air suci yang membersihkan jiwa. Setiap rasa sakit adalah api pemurnian yang membakar semua yang tidak lagi melayani pertumbuhan kalian. Kejutan yang meluap di setiap serat tubuh mereka itu bukanlah kejutan ketakutan, melainkan kejutan kesadaran. Kesadaran mendadak bahwa mereka jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Kesadaran bahwa cinta ilahi selalu ada di sana, bahkan di tenggat-tenggat reruntuhan. Kesadaran bahwa dari abu kehancuran, seekor phoenix bisa bangkit, lebih megah dan lebih bercahaya dari sebelumnya. Kalian adalah phoenix itu. Kalian sedang dalam proses bangkit dari abu. Percayalah pada prosesnya, peluklah setiap pecahannya, karena di dalam kehancuran itulah kalian akan menemukan keutuhan sejati. Ingatlah, bintang paling terang bersinar di kegelapan malam yang paling pekat, dan jiwa yang paling bercahaya seringkali adalah jiwa yang telah mengenal retakan dan kehancuran, namun memilih untuk membiarkan cahaya masuk melaluinya. Hati yang hancur bisa menjadi hati yang paling terbuka. Terbuka untuk menerima cinta, kebijaksanaan, dan rahmat yang tak terbatas. Kalian tidak rusak. Kalian sedang menjadi sebuah mahakarya. Sebuah kesaksian hidup tentang kekuatan penyembuhan dan transformasi ilahi. Terimalah proses ini dengan keberanian dan keyakinan. Saat kalian melihat kembali perjalanan ini suatu hari nanti, kalian akan bersyukur atas setiap momen kehancuran. Kalian akan melihatnya bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai berkah terbesar dalam hidup kalian. Karena melalui itulah, kalian menemukan siapa diri kalian sebenarnya. Makhluk spiritual yang tak terbatas, kuat dan penuh cahaya, yang sedang menjalani pengalaman manusiawi yang kaya dan mendalam. Kalian akan menyadari bahwa kalian tidak pernah benar-benar hancur. Kalian hanya sedang dipecahkan untuk menjadi lebih terbuka. Terbuka kepada diri kalian sendiri, terbuka kepada orang lain, dan terbuka kepada Tuhan. Hai semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dalam. Sesuatu yang mungkin pernah kita semua alami atau saksikan. Tema kita adalah tentang bagaimana tindakan kita bisa menghancurkan hati seseorang, menciptakan kejutan yang meresap ke seluruh jiwa mereka. Ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk belajar, untuk memahami, dan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Bayangkan sebuah vas kristal yang indah berkilauan di bawah cahaya. Vas itu melambangkan hati seseorang. Bertahun-tahun, vas itu dijaga, dipoles, diisi dengan harapan, cinta, dan kepercayaan. Lalu, dalam sekejap, karena satu kata yang salah, satu tindakan yang ceroboh, atau satu janji yang diingkari, vas itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Begitulah rasanya hati yang hancur. Bukan sekadar retak, tapi hancur menjadi serpihan-serpihan kecil yang sepertinya mustahil untuk disatukan kembali. Kalian, kita semua, memiliki kekuatan ini. Kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Seringkali kita tidak menyadari betapa besar dampaknya. Sebuah komentar yang kita anggap sepele, sebuah lelucon yang menurut kita tidak berbahaya, atau keheningan kita saat seseorang membutuhkan suara kita. Semua itu bisa menjadi palu yang menghantam vas kristal tadi. Kejutan yang dihasilkan bukan hanya emosional, tapi juga fisik. Dada terasa sesak, napas menjadi berat, dan seluruh tubuh terasa lemas. Itu adalah kejutan yang meluap di setiap serat tubuh mereka. Sebuah respons trauma terhadap rasa sakit yang luar biasa. Mengapa ini terjadi? Seringkali karena kurangnya empati. Kita terlalu fokus pada diri sendiri, pada keinginan kita,
pada perspektif kita, sehingga kita lupa bahwa di seberang sana ada manusia lain dengan perasaan yang sama. Validnya dengan perasaan kita. Kita mungkin tidak berniat jahat, tapi ketidaktahuan dan kelalaian bisa sama merusaknya dengan niat buruk. Kita lupa bahwa kepercayaan itu seperti kertas. Sekali diremas, tidak akan pernah bisa kembali sempurna. Ketika kita menyakiti seseorang begitu dalam, kita tidak hanya merusak hubungan saat ini, tapi kita juga menanam benih ketidakpercayaan untuk masa depan mereka. Mereka mungkin akan kesulitan untuk membuka hati lagi. Takut jika vas kristal mereka akan dihancurkan sekali lagi. Luka itu menjadi bekas, pengingat abadi akan rasa sakit yang pernah mereka rasakan. Dan bagian tersulitnya, seringkali orang yang menghancurkan itu bahkan tidak menyadari kerusakan yang telah mereka perbuat. Mereka melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara yang terluka harus berjuang sendirian untuk memunguti kepingan hatinya. Tapi ada sisi lain dari cerita ini. Sisi spiritual. Dalam banyak ajaran spiritual, rasa sakit yang mendalam seringkali menjadi katalisator untuk pertumbuhan yang paling signifikan. Ketika hati kita hancur berkeping-keping, kita dipaksa untuk melihat ke dalam. Kita dipaksa untuk bertanya, siapa diri kita tanpa semua topeng yang kita kenakan? Siapa kita tanpa validasi dari orang lain? Proses memunguti kepingan itu, meskipun menyakitkan, adalah sebuah perjalanan suci. Setiap kepingan yang kita ambil, kita pelajari sesuatu yang baru tentang diri kita, tentang kekuatan kita, tentang ketahanan kita, tentang kapasitas kita untuk memaafkan, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Teknik Jepang Kintsugi mengajarkan kita hal ini dengan indah. Ketika sebuah keramik pecah, mereka tidak membuangnya. Mereka menyambungkannya kembali dengan pernis yang dicampur emas. Hasilnya, keramik itu tidak hanya kembali utuh, tapi menjadi lebih indah dan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan garis-garis emas yang menceritakan kisah perjalanannya. Begitu pula dengan hati kita. Setiap retakan, setiap serpihan yang kita satukan kembali dengan cinta dan penerimaan diri menjadi garis emas kita. Luka kita menjadi sumber kebijaksanaan. Rasa sakit kita menjadi sumber welas asih bagi orang lain yang mengalami hal serupa. Kita belajar bahwa keutuhan sejati bukan berarti tidak pernah rusak, tapi berani untuk menyembuhkan dan menjadi lebih indah karena kerusakan itu. Jadi, untuk kalian yang pernah merasa hatinya hancur, ketahuilah bahwa kalian tidak sendirian. Proses penyembuhan ini adalah milik kalian. Izinkan diri kalian untuk merasakan sakit, untuk berduka, tapi jangan biarkan diri kalian tenggelam di dalamnya. Carilah bantuan, bicaralah pada teman, keluarga, atau profesional jika perlu. Ingatlah bahwa di dalam kehancuran itu ada potensi untuk kelahiran kembali yang luar biasa. Kalian sedang dalam proses kintsugi jiwa kalian. Dan untuk kita semua, mari kita menjadi lebih sadar akan kata-kata dan tindakan kita. Mari kita pegang hati orang lain dengan kelembutan yang sama seperti kita ingin hati kita dipegang. Sebelum berbicara atau bertindak, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah ini akan membangun atau menghancurkan? Apakah ini akan menambah keindahan atau meninggalkan luka? Karena pada akhirnya, kita semua terhubung. Rasa sakit yang kita sebabkan pada orang lain, pada akhirnya juga akan menjadi beban bagi jiwa kita sendiri. Sebaliknya, kebaikan dan cinta yang kita sebarkan akan kembali kepada kita berlipat ganda. Ini adalah perjalanan yang panjang, baik dalam menyembuhkan maupun dalam belajar untuk tidak menyakiti. Tidak ada jalan pintas, tapi dengan kesadaran, empati, dan keinginan tulus untuk menjadi lebih baik, kita bisa mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain. Kita bisa memilih untuk menjadi seniman kintsugi, bukan penghancur vas. Kita bisa memilih untuk melihat retakan pada orang lain, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bukti kekuatan mereka untuk bertahan hidup dan menyembuhkan diri. Mari
kita renungkan ini bersama. Bagaimana kita bisa menjadi penjaga hati yang lebih baik, baik untuk diri sendiri, maupun untuk orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita bisa mengubah luka menjadi kebijaksanaan? Mungkin dengan mulai dari hal kecil, mendengarkan lebih dalam, berbicara lebih lembut, dan memaafkan lebih cepat. Mungkin dengan menyadari bahwa setiap orang yang kita temui sedang berjuang dalam pertempuran yang tidak kita ketahui. Ya, kalian yang merasa telah gagal, kalian yang merasa telah mengecewakan mereka yang kalian cintai, kalian yang berpikir bahwa tindakan atau kota-kota kalian telah menghancurkan dunia seseorang. Dengarkan baik-baik. Kalimat tadi, kalian membuat hati mereka hancur berkeping-keping. Mungkin terasa seperti sebuah tuduhan, sebuah beban berat yang menekan pundakmu. Tapi bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika momen kehancuran itu justru menjadi titik awal dari sesuatu yang luar biasa? Seringkali kita terjebak dalam narasi kesalahan. Kita memutar ulang kejadian itu di kepala, menganalisis setiap detail, menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Rasa bersalah menjadi selimut yang dingin, memisahkan kita dari kehangatan pengampunan, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Kita membayangkan hati yang hancur itu sebagai vas porselen yang pecah berserakan, tidak mungkin bisa disatukan kembali seperti semula. Dan memang benar, mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tapi, pernahkah kalian mendengar tentang kintsugi, seni Jepang kuno untuk memperbaiki keramik yang pecah? Alih-alih menyembunyikan retakannya, para seniman kintsugi justru menonjolkannya. Mereka menyatukan kembali kepigen-kepigen itu dengan pernis yang dicampur bubuk emas, perak, atau platina. Hasilnya, sebuah karya seni baru yang jauh lebih indah, lebih kuat, dan lebih berharga daripada aslinya. Bekas lukanya tidak disembunyikan, melainkan dirayakan sebagai bagian dari sejarah benda tersebut. Sekarang, bayangkan hati manusia seperti keramik itu. Ketika hati itu hancur, entah karena tindakan kita atau keadaan di luar kendali, itu adalah momen kerapuhan yang luar biasa. Sakit, tentu saja. Tapi di dalam kehancuran itu, ada potensi untuk membangun kembali dengan sesuatu yang lebih berharga daripada sebelumnya. Kehancuran itu memaksa kita untuk berhenti, untuk merenung, untuk melihat apa yang benar-benar penting. Mungkin, dengan menghancurkan ekspektasi mereka, kalian sebenarnya membuka pintu bagi mereka untuk menemukan kekuatan yang tidak pernah mereka sadari mereka miliki. Mungkin, kekecewaan yang mereka rasakan adalah katalisator yang mendorong mereka ke jalan yang lebih otentik, jalan yang lebih sesuai dengan jiwa mereka. Bukan jalan yang dipaksakan oleh harapan orang lain. Kejutan yang meluap di setiap serat tubuh mereka itu bisa jadi bukan hanya kejutan karena sakit, tapi juga kejutan kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kesadaran bahwa mereka lebih tangguh dari yang mereka kira. Kesadaran bahwa cinta sejati tidak rapuh. Ia bisa ditekuk, diregangkan, bahkan dipatahkan. Namun, bisa disembuhkan dengan emas pemahaman dan pengampunan. Proses penyembuhan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan yang terpenting, komunikasi yang tulus. Jika kalian adalah orang yang memecahkan hati itu, langkah pertama bukanlah menyalahkan diri sendiri selamanya. Langkah pertama adalah mengakui rasa sakit yang telah ditimbulkan. Tanpa membela diri, tanpa mencari pembenaran, cukup dengan berkata, "Aku melihat rasa sakitmu. Aku menyesal telah menyebabkannya." Dari sana, proses kintsugi spiritual bisa dimulai. Emas yang akan menyatukan kembali kipingen itu adalah kejujuran, kerentanan, dan komitmen untuk tumbuh bersama. Setiap percakapan yang sulit adalah goresan kuas emas. Setiap air mata yang ditumpahkan bersama adalah lapisan pernis yang menguatkan. Setiap momen pengertian adalah kilau yang membuat luka itu menjadi indah. Kita sering takut pada kehancuran. Kita melihatnya sebagai akhir. Tapi dalam spiritualitas,
Kehancuran seringkali merupakan awal yang baru. Tanah harus dibajak, dihancurkan, sebelum benih baru bisa ditanam. Kepompong harus robek, agar kupu-kupu bisa terbang. Hati yang lama dengan segala ekspektasi dan keterikatannya yang kaku, mungkin perlu hancur, agar hati yang baru, yang lebih luas, lebih welas asih, dan lebih kuat, bisa lahir. Jadi, ketika kalian melihat kembali pada momen kehancuran itu, cobalah untuk tidak hanya melihat pecahannya. Lihatlah potensi emas di dalamnya. Lihatlah kesempatan untuk membangun kembali hubungan yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih otentik. Hubungan di mana bekas luka tidak lagi menjadi sumber rasa malu, tetapi menjadi peta dari perjalanan yang telah kalian lalui bersama. Peta yang menunjukkan di mana kalian tersesat dan bagaimana kalian menemukan jalan pulang, kembali ke satu sama lain, dengan hati yang disatukan oleh emas. Pikirkan tentang ini. Kejutan yang mereka rasakan, yang mengalir di setiap serat tubuh mereka, itu adalah energi. Energi yang dahsyat. Energi itu bisa berubah menjadi kebencian dan kepahitan, atau bisa ditransformasikan menjadi kekuatan untuk perubahan. Dan kalian, sebagai bagian dari penyebabnya, juga memiliki peran dalam transformasi itu. Kalian bisa memilih untuk lari dari tanggung jawab, atau kalian bisa memilih untuk hadir, memegang ruang bagi penyembuhan, dan membantu mengumpulkan kepingan-kepingan itu. Kalian tidak menghancurkan mereka. Kalian mungkin telah menghancurkan sebuah versi dari mereka. Sebuah ilusi, sebuah harapan. Tapi jiwa sejati seseorang tidak bisa dihancurkan. Jiwa itu abadi. Dan terkadang, jiwa itu membutuhkan guncangan hebat untuk membangunkannya dari tidur panjang. Untuk mengingatkannya akan kekuatannya sendiri. Mungkin, tanpa kalian sadari, kalian telah memberi mereka hadiah yang paling berharga. Kesempatan untuk mengenal diri mereka sendiri pada tingkat yang lebih dalam. Kesempatan untuk mempraktikkan pengampunan. Kesempatan untuk mengalami keindahan kintsugi dalam jiwa mereka. Dan bagi kalian sendiri, ini adalah kesempatan yang sama. Kesempatan untuk belajar tentang dampak tindakan kalian. Kesempatan untuk mempraktikkan kerendahan hati. Kesempatan untuk belajar bagaimana mencintai dengan lebih baik, lebih bijaksana. Jadi, tarik napas dalam-dalam, lepaskan beban rasa bersalah yang tidak perlu. Gantikan dengan tanggung jawab yang konstruktif. Hadapi situasinya dengan keberanian dan hati yang terbuka. Kalian tidak menciptakan kehancuran total. Kalian menciptakan sebuah titik balik, sebuah momen kebenaran yang menyakitkan, namun perlu. Hati yang telah hancur dan disatukan kembali dengan emas, jauh lebih kuat di bagian yang retak. Hubungan yang telah melewati badai dan memilih untuk memperbaiki kerusakannya bersama, akan memiliki ikatan yang tidak akan mudah putus. Keindahan tidak terletak pada kesempurnaan tanpa cacat. Keindahan sejati terletak pada ketangguhan untuk bangkit dari kehancuran. Dengan bekas luka emas yang bersinar sebagai bukti cinta dan pertumbuhan. Kalian adalah bagian dari proses itu. Bukan sebagai perusak, tapi sebagai arsitek dari sebuah awal yang baru. Terima kasih telah mendengarkan. Jika pesan ini beresonansi denganmu, bagikan dengan seseorang yang mungkin membutuhkannya. Jangan lupa untuk subscribe, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam perjalanan spiritual ini. Sampai jumpa.